Sebab yang namanya pengetahuan, kalau jatuh ke tangan manusia, saudara sekalian, sebetulnya itu banyak menimbulkan kerusakannya. Daripada kebaikannya. Anda mungkin, wah ini ngawur nih Pak. Kalau gitu nggak usah sekolah, nggak usah apa, nggak usah lain. Saya bicara soal pengetahuan yang berbeda. Nah sekarang saya mau ajak Anda coba kembali kepada Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, saya mau tunjukkan kepada Anda, mengapa ada kalanya atau seringkali Tuhan berkata, kamu tidak perlu mengetahui. Kenapa itu disembunyikan dari kita? Nah kita kembali kepada kisah aslinya, Kejadian pasal 2, ayat 9, 16, dan 17. Dan saya mau membuat saudara kembali kepada dasar hakikat kita sebagai orang percaya. Kejadian pasal 2, ayat 9, Alkitab berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta, perhatikan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekali lagi saya minta Anda garis bawahi kata pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-16 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah saya mau tanya sekarang, mengapa yang dilarang adalah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Di tengah taman itu ada dua pohon yang berdampingan, yang satu lagi namanya pohon kehidupan. Setelah manusia berdosa, pohon kehidupan dijaga oleh malaikat, supaya mereka jangan memakannya. Tapi pada mulanya Allah berkata, yang tidak boleh dimakan adalah buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa kok buah yang seperti ini dilarang untuk dimakan? Saya sudah sampaikan beberapa reason alasannya waktu minggu yang lalu, tapi saya mau coba Anda melihat satu hal lagi begini, dengerin baik-baik, ini sedikit rumit tapi kalau Anda bisa paham dengan rohmu, Anda ngerti pola hidupmu akan berubah. Jadi begini saudara, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk roh sebetulnya. Tubuhnya pun tubuh kemuliaan, bukan seperti yang ada pada kita sekarang. Manusia yang sejati adalah rohnya, the inner man. Kita ini manusia roh, bukan manusia jiwani, bukan manusia daging, tapi manusia roh. Manusia roh hanya dapat makan input untuk makin kuat rohnya, adalah semua yang dari Allah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah kalau Allah mengizinkan manusia makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka begitu mereka makan, itu buah itu akan masuk ke pikiran mereka, karena pengetahuan itu bukan di dengkul tapi di otak, di pengetahuan di pikiran, ngerti ya? Nah kalau sampai mereka makan itu, mereka akan jadi manusia yang jiwani, yang kuat pikirannya. Sambil mereka melanggar firman, mereka jadi orang yang kuat di pikiran, tapi hubungan dengan Tuhan terputus. Mereka tidak lagi manusia rohani, mereka menjadi manusia yang jiwani, yang kedagingan. Dengan pengetahuan di otaknya, tapi hubungan dengan Tuhan hilang karena dosa. Dan ini yang mengerikan saudara. Jadinya siapa? Ya kita-kita ini saudara, jadinya kayak begini. Nangkap saudara, saya mau ulang lagi. Originally, secara originalnya, secara aslinya, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk roh. Makanya Allah bisa jalan-jalan dengan manusia. Ya, itu oleh karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk roh. Dan Tuhan mengerti kalau sampai jiwanya diisi dari buah ini menciptakan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan makhluk roh itu tidak siap untuk menerima yang baik dan yang jahat. Karena itu harus difilter oleh Tuhan. Nangkap ya?
Nah kalau mereka makan buah itu, mereka terputus dengan Allah karena mereka sudah melanggar perintahnya, tapi kemudian yang dominan adalah jiwa mereka, terutama pikirannya. Nah kalau sudah mulai pikiran dominan dan terputus dengan Allah, manusia menentukan sendiri menurut dia mana yang baik dan mana yang jahat. Dan itu tidak bisa. Makanya kita dengan gampang menghakimi orang lain, menilai orang lain, bahkan menilai semuanya. Alkitab berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan kita ketika masih berdosa, jadi manusia jiwa nih, yang dominan apa? Otaknya. Waktu engkau lahir baru, kalau sampai engkau tidak menjaga hubunganmu dengan Tuhan, sekalipun kau bahasa rohnya kencengnya luar biasa, tetap otakmu paling dominan, sebab itu buah masuk di sini. Lalu engkau mulai curiga dengan orang, engkau mulai menghakimi orang, dan otakmu jalan terus. Allah ngomong apapun susah dengar, saudara. Yang dominan di sini, kuatnya luar biasa. Nah Yesus itu mau mengembalikan kita kepada aslinya, manusia rohani yang hidup bergantung ke Tuhan. Dan pikiran kita diubah jadi pikiran Kristus. Coba buka Yohanes pasal yang kelima. Ini perlu perenungan, saudara, untuk Anda bisa memahami. Tapi kalau Anda bisa nangkap ini luar biasa. Yohanes pasal 5, perhatikan ayat yang ke-30. Alkitab berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan nih, dia ngomong ini, Yesus yang ngomong loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya mau tanya, kenyataannya Anda punya perasaan ini enggak hari ini? Ayo, jujur. Dari kenyataan hidupmu ini, engkau bisa enggak berbuat dari dirimu sendiri? Bisa. Buktinya semua yang kau rencanakan, idemu, kemauanmu, dari mana asalnya? Sebagian besar dari dirimu sendiri. Jadi Anda dengan Yesus hebat mana? Kalau engkau bisa, Yesus nggak bisa tuh. Hebat mana? Ayo. Hebat kita di dalam dunia kita sendiri. Karena Yesusnya masih di palungan terus, saudara. Dan digendong malam kudus sunyi senyap terus, saudara. Lalu senyaplah suara Tuhan dan senyaplah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bayangin. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Saya ulang lagi ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang Dia bilang, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi jiwanya ada enggak? Ada toh. Kehendak manusianya ada enggak? Ada. Di Getsemani muncul kan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Itu kan keluar tuh jiwanya. Dan dia berkata, kalau aku menghakimi, aku cuma dengar. Dia ngomong apa, aku sampaikan. Coba buka 1 Raja-Raja pasal 3. Lihat mulai ayat yang kelima. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9 perhatikan.
Maka berikanlah kepada hambamu ini apa? Hati yang faham. Terjemahannya sebetulnya a hearing heart. Hati yang mendengar. Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lihat, kemampuannya untuk melihat yang baik dan yang jahat bukan dari otaknya sendiri, tapi dari hati yang mendengar. Persis seperti Yesus, aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Salomo berkata, aku ingin bisa menimbang yang baik dan yang jahat, tapi itu bukan dari memakan buah itu dan otaknya dominan. Tapi dia berkata, beri aku a hearing heart, hati yang mendengar. Kalau aku bisa mendengar perkataanmu, aku nanti ngerti, ini baik, ini jahat. Nangkap saudara? Dan kalau ini dimiliki oleh orang Kristen, hidup kita akan bergantung mutlak kepada Tuhan. Engkau akan begitu rileks, engkau begitu tenang. Di dalam kebaktian, dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, Anda bergantung Tuhan sepenuhnya. Selama 3 hari di Jakarta, saya melihat roh Tuhan kerja luar biasa. Tiap hari dia melawat umatnya. Pada hari yang ketiga, saudara sekalian, saya lagi nyembah Tuhan, dan itu keluar hikmat marifat ya. Dia bilang ada yang begini, dan mereka semua datang di jamah Tuhan. Satu hari, pada hari ketiga, Allah berkata begini, ini ada orang-orang di sini yang benci dengan orang sampai ngucap perkataan, kalau bisa aku bunuh orang ini. Saya pikir gak ada orang maju, yang maju banyak saudara. Dan kebanyakan itu anak-anak belasan tahun, remaja-remaja. Itu punya dendam sampai membunuh orang. Saya nggak tahu mau bunuh siapa, bapaknya, ibunya, atau tetangganya, saya nggak tahu. Yang penting itu anak remaja-remaja maju ke depan, nangis di jamah Tuhan. Nah ada satu keluarga, seluruh keluarga datang, mereka pernah ikut ke Israel dengan saya tahun ini, dan mereka bawa pembantu rumah tangganya yang belum kenal Tuhan sama sekali. 3 kali datang, dia diajak mau. Hari pertama ikut, dia seneng, ikut lagi, hari ketiga dia ikut lagi. Mereka ini keluarga datang terlambat. Jadi ini keluarga nggak ngerti itu mendoakan apa. Dia waktu duduk, pembantunya ikut duduk. Ketika kami mendoakan orang nengkingi, kepahitan doakan, tiba-tiba ini orang teriak saudara. Dilayani, ngaku dia berkata, aku mau bunuh bapakku sendiri. Bencinya luar biasa. Telinganya nggak dengar loh saudara. Tapi roh yang menguasai dia bereaksi. Akhir acara, ini majikannya datang ke saya, Pak, saya tawarin dia, mau Pak didoakan. Cuman dia bilang, jangan dengan Pak Pendeta ya, saya takut sama orang lain aja. Saya bilang, lumayan ya, medeni setan saya ini, saya berkata. Terus saya suruh anak TSOA tahun lalu, perempuan untuk melayani dia. Dan Tuhan jamah hidupnya, dan dia terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah siapa yang ngerti begitu-begitu saudara? Kalau hikmat manusia tidak pernah bisa mengerti membaca hati orang. Tapi Alkitab berkata, Salomo berkata, beri aku hati yang mendengar, a hearing heart. Nah sekarang lihat pada satu raja-raja yang sama, pada pasal 10 ayat yang pertama. Dari sini kita akan mengerti kenapa Salomo bisa mencapai level itu. Satu raja-raja pasal 10 ayat pertama. Alkitab berkata begini, saya bacakan bagian pertama aja. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Ketenarannya itu berhubung dengan nama Tuhan. Bukan dari dirinya sendiri. Yang membuat orang tahu akan Salomo bukan karena dirinya, berhubung dengan nama Tuhan. Selama hubungan itu tidak pernah jalan saudara, antara engkau dengan Allah, forget it. Engkau akan jalan dengan kekuatan jiwamu sendiri. Dan kalau kita jalan dengan kekuatan jiwa, Allah berkata, kamu tidak perlu tahu. Pengetahuan yang ada pada kita, karena kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Sebetulnya kita ini hidupnya simple kok. Anda mendengar, lalu Anda turuti. Itu aja saudara. Saya percaya perubahan yang luar biasa.
akan dialami oleh kita. Cukup dengar, ikuti, dengar, ikuti, dengar, ikuti. Pak, kok kayak orang bodoh? Bukan, saudara. Kita melakukan rencana yang paling jenius dari Allah yang Maha Kuasa, yang lebih jenius dari miliaran otak manusia digabung jadi satu. Sebab dia creator dan kita cuman ciptaan. Lihat 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Saya tunjukkan beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. 2 Tawarikh 26, lihat pada ayat yang ke-5. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-5. Tentang Raja Uzia, Alkitab berkata, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, apa yang terjadi? Allah apa? Membuat segala usahanya apa? Simpel kan? Selama ia mencari Allah, ketergantungan kepada Allahnya begitu besar. Dan Allah yang sama, Alkitab berkata, membuat segala usahanya berhasil. Nah, ini sama dengan omongan Paulus, saudara. Ayo lihat dulu, 2 Korintus sekarang. Saya tunjukkan, kalau orang mencari Allah, Tuhan yang membuat dia berhasil. 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah, jadi kalau Allah nggak kerja, Anda nggak sanggup. Kalau engkau masih sanggup, itu dari jiwamu sendiri. Yang membuat engkau berhasil, Allah yang membuat engkau berhasil. Tapi saya heran ya saudara ya, orang dengan gampang melupakan prinsip-prinsip begini. Saya minta Anda belajar begini. Biasanya orang itu ketika dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ketika berkat itu muncul, lalu kemudian ini berkembang. Pengembangan ini membuat proses hidup kita dan sebagainya makin lama akan makin rumit karena berbagai pengaturan yang muncul. Sampai di level tertentu dia akan begitu rumit kelihatannya. Kalau ada orang datang ke dia, berkata, Pak atau Bu, tolong saya supaya bisa mencapai yang Bapak capai. Yang diajarkan yang rumit di atas, bukan yang simple yang pernah dia lewati. Itu yang saya nggak bisa ngerti. Saya beri contoh begini. Kita ini gereja, saudara ya. Gereja mulai dengan sederhana kan 25 orang, minggu pagi, 100 orang kira-kira sore hari. Kita mulai, kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita berkembang. Makin berkembang, organisasinya makin ditata. Kita punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ministry berkembang, punya berbagai macam ministry yang seperti kita lihat sekarang ini. Adalah kesalahan dan pendustaan besar, istilah saya. Kalau ada orang berkata pada saya, Pak ceritakan kok bisa maju. Lalu saya mulai menggambar strukturnya, harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Saya sedang membodohin orang. Karena mestinya saya kembali ke asalnya. Hal yang sama dengan saudara. Asalnya kalau engkau mencari Allah, Tuhan membuat segala usaha kita berhasil. Kalau saya ceritain Anda macam-macam teori ABC, Einstein begini-begini, saya sedang membodohi saudara. Kalau saya mau jujur dengan saudara, 2 Tawarikh ini bicara lebih keras dari kenyataannya. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Balik ke 2 Tawarikh lagi. Lihat pasal 27 sekarang. 2 Tawarikh pasal yang ke-27. Ayat yang ke-6. 2-3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yang membuat dia kuat siapa? Tuhan. Dia arahkan hidupnya kepadanya. Alkitab berkata, Yotam menjadi kuat. Kalau kemudian Anda arahkan ke yang lain, Anda akan jadi lemah. Ayat terakhir,
2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Ini semua dialami oleh raja-raja. Hanya sayangnya orang tidak bisa pelihara seringkali hati yang seperti ini. 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-20 dan 21. Kita berkata, kita akan baca sama-sama ya, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya apa? Berhasil. Saudara kan? Segenap hati cari Tuhan. Dia sumber keberhasilan kita. Jangan pakai kekuatan jiwamu sendiri, saudara. Karena engkau sudah lahir baru. Anda mengingkari hakikat manusia rohmu. Yang Tuhan mau adalah spirit man kita, inner man kita, setiap kali berhubungan dengan Tuhan. Dia akan sampaikan apa yang perlu buat kita. Kita melangkah, kita kerjakan bagian kita. Anda akan lihat tumbuhnya luar biasa kehidupan rohanimu. Dan apapun yang engkau buat, Allah akan membuat engkau berhasil. Luar biasa. Saya berdoa, renungan kita pada pagi ini, 2 hal saya mau ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Timing is the father business. Dan yang kedua, saya berdoa, jangan pernah lagi gunakan kekuatan jiwamu. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui. Tapi sebetulnya dia mau berkata begini, aku tidak mau beri kamu knowledge, aku beri kamu relationship. Anda tahu bedanya? Itu terlalu besar bedanya. Dia berkata, aku tidak akan berikan kepada kamu knowledge, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya dia berkata, ganti dari knowledge, aku berikan relationship. Anda boleh tahu tentang militer. Anda boleh tahu tentang kepangkatan. Tapi tidak menang kalau Anda kenal dengan para jenderal di negara ini. Anda boleh tahu tentang pesawat terbang. Tapi kalah dengan orang yang kenal baik dengan orang-orang yang membuat pesawat terbang. Anda boleh tahu tentang uang. Tapi kalah dengan orang yang dikejar uang terus setiap hari hidupnya. Karena uang mau bersahabat dengan dia. Pengetahuanmu tentang uang tidak membuat uang datang. Kalau uang jatuh cinta dengan Anda, itu yang membuat engkau bisa berbuat banyak, saudara. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Orang kejar knowledge, karena itu kekuatan di jiwa. Tapi Allah berkata, kamu tidak perlu mengetahuinya. I give you the best that I have. Relationship. Roh Kudus diberikan. Dan hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Yang dia katakan itu hikmat yang tak tertandingi. Dan kalau kita mau mengikutinya, Anda akan dibawa from glory to glory oleh Tuhan kita. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Mari berdiri sama-sama, saudara.